Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa Miskazara dari Prodi BKI 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mahasiswa YIN Pontianak. Di sini saya ingin menjelaskan materi presentasi saya yang mana membahas tentang yang pertama ada motif, motivasi, dan sugesti. Yang kedua ada pendidikan karakter, dan yang terakhir ada konsep dasar perilaku sosial. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang motif. Apa sih motif itu? Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Contoh dari motif, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat seolah-olah seorang siswa ingin bersekolah karena ada keinginan untuk mencari ilmu dan menjadi orang yang pintar dan sukses. Selanjutnya, jenis-jenis motif. Motif yang pertama ada motif fisiologis, yang kedua ada motif sosial, yang ketiga ada teori kebutuhan dari Murray, dan yang terakhir ada motif eksplorasi. Sekarang kita masuk pada teori-teori motif. Yang pertama ada teori insting, yang kedua ada teori dorongan, yang ketiga ada teori intensif, yang keempat ada teori atribusi, dan yang terakhir ada teori kognitif. Setelah tadi kita masuk pada bagian motif, sekarang kita akan membahas pada bagian motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah suatu tujuan. Aspek-aspek dalam motivasi. Yang pertama, keadaan terdorong dalam diri organisme, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan, misalnya kebutuhan jasmani, karena keadaan lingkungan, atau karena keadaan mental yang seperti berpikir dan ingatan. Yang kedua, ada perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini. Dan yang ketiga, ada goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Sekarang kita masuk pada bab sugesti. Apa yang dimaksud dengan sugesti? Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Contoh-contoh dari sugesti, yaitu yang pertama, seorang anak yang didorong untuk meningkatkan nilai di mata pelajaran. Yang kedua, pemuka agama yang menyampaikan kepada jemaatnya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama. Nah, sekarang kita masuk pada bab pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter sendiri merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Apa tujuan dari pendidikan karakter ini? Tujuannya adalah untuk membentuk atau menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Beberapa contoh dari nilai karakter yaitu pertama religius, kedua jujur, ketiga toleransi, dan yang terakhir disiplin. Sebenarnya masih banyak lagi, sekitar ada 18 dari contoh nilai karakter, tapi di sini yang saya sebutkan sebagai contoh hanya ada 4. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konsep dasar perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suatu sikap relatif dalam merespon orang lain terhadap dirinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Pembentuk perilaku sosial remaja itu sangat dipengaruhi sekali bagaimana ia berinteraksi dan bagaimana keadaan lingkungan yang mendukung serta memfasilitasinya dengan baik. Macam-macam perilaku sosial. Yang pertama ada perilaku sosial atau social behavior. Yang kedua ada perilaku yang kurang sosial atau under social behavior. Dan yang terakhir ada perilaku terlalu sosial atau over social behavior. Contoh-contoh perilaku sosial yaitu sopan santun dalam berbicara, bekerja sama, bertanggung jawab dalam hal apapun, bergotong royong dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat membantu pekerjaan tersebut. Sekarang kita masuk pada konsep dasar perilaku sosial.
ada 4, yaitu yang pertama persepsi dan kognisi sosial, yang kedua ada konformitas, yang ketiga ada prososial, dan yang terakhir ada agresi. Nah, sekarang kita akan mengulik satu persatu, yaitu persepsi yang pertama. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Sedangkan kognisi sosial adalah kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif, dan tingkah laku dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada konformitas. Apa sih yang dimaksud dengan konformitas? Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Beberapa contoh dari konformitas adalah ketika menengok orang sakit, orang akan membawakan buah atau makanan lainnya karena itu sudah menjadi kebiasaan, yang mana kebiasaan itu ada value-nya dan sudah menjadi norma. Jadi diikuti oleh beberapa orang untuk menyamakan attitude dirinya dengan norma yang ada. Selanjutnya, setelah konformitas ada perilaku prososial. Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolongnya. Dan yang terakhir ada agresi. Agresi adalah jenis perilaku yang berniat untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental. Jadi agresi ini tidak baik karena perilaku ini dapat menyebabkan kerusakan fisik ataupun mental. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.